Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang sudah menonton video ini. Pada kali ini kita akan belajar fisika sebagai pertemuan awal kita. Tentunya Anda semua harus tahu siapa nama saya agar komunikasi kita, walaupun pembelajaran jarak jauh, komunikasinya kita tetap lancar. Jadi pertama saya ingin memperkenalkan diri. Ini foto saya. Jadi mungkin Anda sudah mengenal. Jadi di sini ada nama saya, Isman NPD. Jadi saya adalah salah satu guru pengajar khususnya mata pelajaran fisika di SMA Negeri 7 Palu. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang arus listrik searah sebagai materi awal. Membahas tentang arus listrik searah, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu arus listrik. Arus listrik itu bisa kita ibaratkan seperti arus air. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa air sungai itu mengalir dari posisi atau kedudukan yang tinggi ke tempat yang kedudukannya atau tempatnya yang rendah, sehingga terjadi aliran air. Aliran air itulah yang disebut dengan arus air. Itu kalau pada sungai. Begitu juga untuk laut. Laut itu terkadang terjadi arus laut. Itu artinya bahwa ada gerakan air laut dari satu titik ke titik lainnya. Tentunya membahas tentang arus listrik ini ada sesuatu yang bergerak, dan tentunya kita bertanya, apa yang bergerak? Jadi yang bergerak di sini adalah muatan listrik. Jadi gerakan muatan listrik itulah yang disebut dengan arus listrik. Kita dapat mendefinisikan bahwa arus listrik itu adalah gerakan muatan listrik. Selanjutnya, muatan listrik itu kita beri simbol dengan Q. Arus listrik ada dua, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Nah, di sini terdapat perbedaan apa itu arus listrik searah dan apa arus listrik bolak-balik. Sebelum kita lanjut membahas tentang arus listrik searah, kita harus mengenal dulu apa perbedaan antara arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Baik arus listrik searah maupun arus listrik bolak-balik itu terjadinya atau terjadi karena adanya muatan yang bergerak. Yang pertama kita melihat bentuk gelombangnya. Arus listrik searah, ya seperti ini gambarnya, bahwa dia tidak memiliki gelombang. Nah,
Sementara untuk arus listrik bolak-balik, gelombangnya naik turun, jadi terjadi perubahan arus setiap saat. Sementara arus listrik searah, tidak ada terjadi perubahan arus, jadi arusnya tetap setiap saat. Arus listrik bolak-balik, arusnya setiap saat terjadi perubahan. Itu tentang bentuk gelombangnya. Kemudian, bentuk gelombang itu bisa kita lihat melalui alat osiloskop. Kalau kita hubungkan channel arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik, dapat kita melihat gelombangnya. Di bagian atas ini ada ditunjukkan ini gelombang sinusoidal. Ini adalah gelombang arus listrik bolak-balik. Sementara yang bagian bawah yang hijau ini adalah gelombang arus listrik searah. Jadi itu perbedaan antara arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik dari segi bentuk gelombangnya. Kemudian arus listrik searah sumbernya ada dua gambar di sini, baterai. Ini adalah sumber arus listrik searah dan aki. Kemudian arus listrik bolak-balik sumbernya ini mesin genset, dan ada juga mesin besar itu PLN. Ini contoh mesin yang ada di perusahaan ini yang bisa membangkitkan arus listrik bolak-balik. Lanjut dari segi transmisi atau jangkauan, bahwa arus listrik searah itu transmisinya dekat, sementara arus listrik bolak-balik jangkauannya jauh. Sehingga kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti kabel PLN itu jangkauan yang sangat jauh. Jadi itu menggunakan arus listrik bolak-balik. Lanjut, kita masuk pada arus listrik searah. Kita ambil sumber tegangannya tadi, contohnya baterai. Jadi kita bisa mendefinisikan bahwa arus listrik itu adalah gerakan muatan listrik. Jadi sumbernya itu adalah baterai, ada gambarnya di sini. Kalau kita hubungkan menggunakan kabel, seperti gambar ini. Ini kabel, kemudian ada balon, dan di sini masih terputus, posisi terputus. Ini saklar. Kalau kita gambarkan ini bagian saklarnya. Lalu apa yang terjadi ketika saklar ini kita hubungkan? Posisi seperti ini namanya rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu posisi saklar terbuka. Ketika saklarnya kita tutup, ini terjadi sambungan sudah, maka muatan tadi bergerak ya. Terjadi gerakan muatan yang bisa membuat lampu menyala. Sementara kalau kita putuskan, lampu mati. Kita sambung, lampu menyala. Jadi seperti itu. Kemudian kita berbicara tentang kuat arus listrik. Kuat arus listrik kita simbolkan dengan I. Kita rumuskan I itu sama dengan Q per T. Di mana keterangannya I itu adalah kuat arus listrik, kemudian Q besar muatan listrik, dan T waktu. Jadi I kuat arus listrik satuannya ampere, Q besar muatan listrik satuannya C, dan T
adalah waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Ya. Soalnya ada seperti ini. Muatan listrik 12 kali 10 pangkat min 2. Kalau mengalir pada suatu penghantar selama 2 menit, hitung kuota arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Jawabannya kita tuliskan Q ini 12 kali 10 pangkat min 2, kemudian T 2 menit kita rubah menjadi sekon, sesuaikan satuannya, kita masukkan ke rumus I sama dengan Q per T, lalu kita masukkan nilainya, nilai Q dan nilai T, dan hasil akhirnya 10 pangkat min 3 kolom per sekon. Jadi perhitungan ini adalah secara matematika, Anda bisa pelajari kenapa sampai mendapatkan nilai seperti ini. Satuannya kolom per sekon itu adalah arus. Satuan arus bisa disingkat menjadi ampere. Kolom per sekon itu sama dengan ampere. Jadi demikian pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuat anak-anakku mengerti. Selanjutnya berhubungan dengan latihan, Anda bisa melihat link yang ada pada Google Classroom. Demikian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.